kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan proposal peluang usaha corn dog. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Indrais Marjana. Iwannya izin. Perkenalkan, nama saya Ibu Krisna Arika. Perkenalkan, saya Nima Dadian Cahyani. Perkenalkan, saya Putri Gia Pramestiadani. Perkenalkan, saya Idris Amaris Laguna. Pertama-tama, saya akan membacakan latar belakang usaha corn dog terlebih dahulu. Di zaman modern ini, kita memasuki era globalisasi yang menawarkan banyak hal-hal yang instan dan praktis, tidak terkecuali makanan yang dijual sudah siap makan dikarenakan banyak orang Indonesia yang sibuk belajar atau aktivitas lain, sehingga tidak mempunyai waktu untuk membuat makanan. Ketatnya persaingan di pasar makanan tidak menyurutkan langkah kami untuk mencoba memproduksi suatu makanan yang tidak kalah menarik, tentunya dengan harapan mampu bersaing dalam pasar makanan. Corn dog merupakan produk cemilan yang memiliki rasa asin gurih yang dibuat dengan bahan utama sosis, yang dibalut dengan adonan roti dan dibalur dengan tepung panir, kemudian digoreng sampai berwarna kuning keemasan, lalu disajikan dengan saus dan mayonaise. Produk ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, karena konsep corn dog sudah tidak asing lagi untuk sebagian masyarakat, terutama di kalangan pelajar atau anak muda yang menjadi target pasar utama kami. Sajian kuliner yang praktis dengan visual menarik dan juga cita rasa Nusantara yang cocok di lidah tentu menjadi sesuatu yang dicari-cari. Cemilan ini bisa bertahan lama, namun disantap hangat memang akan terasa lebih nikmat. Peluang bisnis corn dog sangat menjanjikan karena budaya konsumsi dan kebiasaan makan atau ngemil digemari oleh setiap orang, baik anak kecil sampai orang dewasa, serta bahan-bahan baku pembuatannya yang mudah ditemukan. Corn dog yang kami pasarkan terbuat dari bahan berkualitas dengan harga kaki 5 dan rasa bintang 5. Kedua, profil usaha. Nama usaha, corn dog Triyata. Jenis usaha kuliner, produk makanan ringan. Skala usaha kecil, industri rumahan. Sasaran konsumen, siswa dan guru di sekolah. Lokasi usaha, Triyata Cafe, Jalan Seruni 1 nomor 2, Daun Peken, Tabanan. Selanjutnya, analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Produk makanan yang dibuat secara homemade menjadikan makanan terjamin kualitas dan kebersihannya. Proses pembuatan yang mudah dilakukan menjadikan usaha ini mudah untuk dijalankan di tengah-tengah kesibukan yang lainnya. Tergolong sebagai usaha yang tidak membutuhkan banyak modal. Saus pelengkap yang menambah cita rasa dari produk yang kami tawarkan. Harga yang ditawarkan cukup murah sehingga menarik bagi para pembeli untuk membeli dan mencicipinya. Kedua, kelemahan atau weakness. Karena termasuk produk makanan cepat saji, maka tidak dapat bertahan lama. Makanan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat usia 13-20 tahunan ini membutuhkan usaha untuk memperkenalkannya pada jangkauan usia lainnya untuk dapat menerima olahan makanan ini. Proses produksi yang membutuhkan kebiasaan mengelola makanan yang membuatnya sulit dibuat pada awal-awalnya dan hanya beberapa orang yang memiliki waktu dan untuk membuatnya. Ketiga, peluang opportunity. Masih sedikit penjual yang menjual makanan serupa dengan harga yang relatif murah. Target pasar yang sebenarnya luas karena termasuk tipe makanan yang dapat dikonsumsi semua usia dan golongan. Merupakan bagian sesuatu hal yang baru dan melihat mudahnya hal-hal baru menjadi perhatian dan mendapatkan tempat di hati penikmat kuliner ringan. Industri makanan yang teradaptasi dengan budaya K-pop terlebih dulu ini akan sangat mudah mendapatkan perhatian di tengah fenomena Korea yang merajai tanah air Indonesia. Keempat, ancaman threat. Banyaknya para penjual yang menjual berbagai varian makanan ringan sehingga dapat menimbulkan persaingan. Karena proses pembuatan yang mudah menjadikan usaha ini juga mudah untuk ditiru. Antusias masyarakat yang mudah berubah-ubah menjadikan usaha ini terus berinovasi agar senantiasa diminati. Selanjutnya saya akan membacakan proses produksi dan bahan makanan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat usaha ini yaitu tepung terigu, garam, gula, ragi instan, air, sosis, tepung roti, saus dan mayones sebagai topping, minyak goreng, susu sate, mika. Langkah-langkah selanjutnya yaitu
Pertama, campurkan tepung terigu, gula, garam, ragi instan, telur, dan air secukupnya. Kemudian aduk rata dan diamkan selama 1 jam. Selanjutnya, tusuk sosis menggunakan tusuk jati. Balut sosis dengan adonan yang sudah didiamkan. Kemudian, balurkan sosis yang sudah dibalut dengan adonan ke tepung roti. Selanjutnya, goreng corndog di minyak yang sudah dipanaskan sampai berwarna kuning keemasan. Setelah matang, tiriskan dan corndog siap disajikan dengan saus dan mayones. Selanjutnya, keuangan. Yang pertama, tepung terigu harganya 12.000, terpakai 3.000. Yang kedua, tusuk sate harganya 5.000, yang terpakai 1.000. Yang ketiga, garam harganya 0 rupiah. Yang keempat, gula harganya 3.500, terpakai 500. Yang kelima, ragi instan harganya 5.000, terpakai 1.000. Yang keenam, sosis harganya 9.400, terpakai 9.400. Yang ketujuh, air harganya 0 rupiah. Yang kedelapan, tepung roti harganya 11.000, terpakai 2.000. Yang kesembilan, mayones harganya 1.500, terpakai 3.000. Yang ke-10, saus harganya 6.500, yang terpakai 3.200. Yang ke-11, mika harganya 7.000, terpakai 4.500. Yang ke-12, minyak goreng harganya 7.500, terpakai 7.500. Totalnya yaitu 35.100. Penjualan 12 pieces dikali 5.000 yaitu 60.000. Keuntungan 12 pieces yaitu 24.900. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata